Apa yang saya bilang kok nasibnya tetap tidak baik? Kiai Latif Amin ini relatif bermain aman. Gitu. Sehingga tidak ada lompatan-lompatan dari kebijakan-kebijakannya yang juga seharusnya bisa diterima oleh masyarakat Bangkalan secara lebih. Jadi begini perkembangan politik di Bangkalan ini. Kurang lebih mungkin, saya juga kadang berpikir cukup aneh juga ya. Masyarakat Bangkalan ini kok hampir sama dengan saya. Nasab Bangkalan ini kan dari leluhur kan memang luar biasa, daerah yang luar biasa. Tapi kok nasib masyarakatnya kurang begitu baik. Karena ngikuti Pak Kiai. Jadi saya melihat di dalam saya aktif di Bangkalan ya. Di saat kepemimpinan beliau, Mbak Fuad, masyarakat itu terlalu tertekan dan terintimidasi dengan otoriternya beliau. Ada yang positif, ada yang negatif, tentu kita tidak bisa menafikan itu. Namun saya melihatnya masih banyak negatifnya waktu itu. Artinya Bangkalan ini harusnya mendapatkan lebih dari yang bisa diterima sekarang, harusnya. Seharusnya. Itu nasibnya yang tidak baik. Untuk di periode 1, kedua. Iya. Kemudian pasca beliau pun, pasca Mbak Fuad ini, pengganti beliau, pemimpin Bangkalan yang sekarang ini, Kiai Latif Amin. Saya sangat hormat sama beliau karena beliau itu memang orangnya santun, kemudian memiliki wawasan, kemudian juga komunikatif, Pak Kiai. Komunikatif, bagus sekali. Sangat bagus. Tapi apa yang saya bilang kok nasibnya tetap tidak baik? Kiai Latif Amin ini relatif bermain aman. Gitu. Sehingga tidak ada lompatan-lompatan dari kebijakan-kebijakannya yang juga seharusnya bisa diterima oleh masyarakat Bangkalan secara lebih. Sehingga dengan low profilnya beliau yang seperti ini, justru sebenarnya kurang bagus juga untuk masyarakat Bangkalan. Pembangunan mandek Pak Kiai ya? Ya tidak seharusnya. Artinya kita mestinya bisa menerima 30, kok ini hanya cuma 15 atau 10 bahkan. Sementara potensi kesejahteraan sebetulnya ada kan di masyarakat. Sangat ada. Saya tidak menafikan memang 2 tahun terakhir ini COVID. Tentu itu ada keterbatasan, tidak hanya di Bangkalan, setiap kabupaten dan bahkan di wilayah kita juga begitu. Namun tentunya ketika sistem pembangunan ini mulai dibenahi, minimal di sistemnya mulai untuk membenahi bagaimana penyerapan aspirasi, kemudian bagaimana kondisi di bawah, kemudian skala prioritas, kemudian pengawasan dan semacamnya, itu yang mungkin bisa dilakukan seharusnya itu dilakukan. Artinya tidak hanya menonjolkan komunikasinya yang bagus, santunnya yang bagus, ketika ada undangan hadir, tidak hanya itu, karena tugas-tugas kabupaten itu sebetulnya tidak hanya itu Pak Kiai. Kebijakannya itu yang sebetulnya yang ditunggu oleh masyarakat. Membangun sistem kebijakan itu yang mestinya harus dilakukan dalam sisa waktu yang ada ini. Biar nasibnya rakyat Bangkalan ini tidak sama dengan Kiai. Secara politik. Karena potensi sejahteraannya sebetulnya ada. Karena memang sentuhan kebijakannya yang kurang diperhatikan betul oleh Pak Bupati, sehingga nasibnya itu kesejahteraan itu tidak belum ada isyarah muncul Pak Kiai ya. Saya hanya berpikir mungkin beliau main aman aja. Belum main aman gitu ya. Si penting jadi bupati gitu. Istilahnya bermain aman dalam tanda petik itu sudah cukup sebenarnya. Jadi sarannya Pak Kiai itu sebetulnya ya jangan main aman lah gitu ya. Jangan main aman melihat kondisi sosial masyarakat di Bangkalan ini yang apalagi potensi Kabupaten Bangkalan itu cukup bisa untuk bagaimana mensejahterakan Pak Kiai ya. Seharusnya jangan hanya bermain aman. Bukan lalu jangan hanya bermain aman, bermain tidak aman juga nggak bagus. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada lompatan-lompatan inovasi yang harusnya bisa dilakukan. Dan paling tidak kalau itu tidak bisa dilakukan, mulai perbaikilah bagaimana sistem kebijakan ini ke depan. Bangun sebuah sistem.
Karena memang kepemimpinan itu sebenarnya leadership kepemimpinan itu ada juga yang mengatakan begini sekarang lagi. Ada meskipun mungkin ini masih belum untuk masih penting dan perlu untuk dikaji dan lebih dalam lagi. Akhir-akhir ini ada juga aktivis yang mengatakan terjadi krisis kepemimpinan. Ini tanggapannya Pak Kiai gimana ya? Sebenarnya tidak. Tidak ya Pak Kiai ya? Banyak potensi-potensi dari masyarakat di Bangkalan, baik dari jabatan karir di kalangan internal PNS juga banyak yang memiliki wawasan bagus. Kemudian dari keluarga kita juga sudah banyak kader-kader yang mempunyai SDM yang cukup. Kemudian dari kalangan akademik juga banyak. Tinggal bagaimana ke depan masyarakat Bangkalan sudah harus mulai cerdas. Jadi maksudnya krisis kepemimpinan ini Pak Kiai, kalau memakai istilahnya Pak Dasuki senior aktivis Bangkalan ya, Dasuki. Di Bangkalan ini sebetulnya tidak memerlukan pemimpin yang tidak standar. Harus di atas standar kata bahasanya Dasuki. Yang dimaksud krisis kepemimpinan ini karena menjadi pemimpin di Bangkalan kalau hanya dilakukan dengan hanya sekedarnya saja, standarnya saja, ini tidak bisa akan mengangkat apa yang tadi sebetulnya menjadi keprihatinan Pak Kiai. Itu maksudnya pertanyaan saya, bukan kehabisan stok pemimpin bagi, bukan. Krisis kepemimpinan, pelaksanaan kepemimpinan sekarang ini justru mandek dan macet. Dari bahasanya aktivis, kalau bahasanya Kiai kan main aman gitu ya. Itu pertanyaannya Pak Kiai. Iya. Jadi ya mungkin ini dalam sisa waktu yang ada, selain Pak Bupati, kemudian jajaran Pemkab yang lain itu mulai berpikir ke depan bagaimana menyiasati keterbatasan anggaran yang ada dengan menskala prioritas apa-apa yang menjadi basic need dari masyarakat. Baik itu secara SDM maupun sarana prasarana. Infrastruktur Pak Kiai ya? Ya, infrastruktur dan semacamnya. Memang itu yang paling penting saya kira. Kemarin apalagi musim hujan kemarin tuh semuanya kasar Pak Kiai. Aturan semua masih. Saya kan berpikirnya begini, anggaplah negara ini merdeka atau Orde Baru lah. Orde Baru itu sudah berapa tahun? 40 tahunan. 40 tahun lebih. Tiap tahun ada anggaran, mulai dari Repelita 1, 2, 3, 4, 5 dan semacamnya. Anggaran di segala bidang ada anggaran. Di reformasi saya juga begitu dengan RPJMD. Iya, otonomi daerah dan semacamnya, diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya. Itu apa hasilnya? Ada. Saya tidak melihat di daerah Bangkalan saja lah. Dari 20 tahun yang lalu sampai saya sekarang, ya selain ada kawasan baru seperti ini. Tapi kalau saya hadir ke desa di Keker, desa di Kokop, ya 20 tahun lalu dengan sekarang ya begitu. Apa oleh tadi? Iya. Kemana anggaran-anggaran yang anggaplah kita hitung aja 500 miliar aja per tahun lah, anggaplah. Sudah 20 tahun berapa triliun? Iya. Jadi pemirsa, ini pertanyaan dari masyarakat biasa sebetulnya, tapi ini Pak Kiai Imam yang justru mewakili. Bertriliun-triliun per tahun APBD yang dianggarkan, yang katanya untuk masyarakat, yang semuanya itu diperuntukkan terhadap masyarakat, APBD untuk rakyat dan semacamnya. Tapi hasil itu mana gitu. Ini banyak yang tidak loker dan tidak terbukti di lapangan Pak Kiai ya. Karena Pak Kiai ini memang perjalanan kalau di urusan di Bangkalan ini sampai ke pelosok pemirsa. Ini bukan kaleng-kaleng bicaranya beliau ini, karena memang merasakan langsung bagaimana numpak mobil jeger Pak Kiai ya. Iya. Dari 20 yang lalu sampai sekarang tidak ada bedanya Pak Kiai ya. Cuma berpindah tempat aja kadang itu. Rusaknya maupun baiknya hanya berpindah tempat saja. Iya. Dinas PUPR dan yang lain-lain. Dengarkan ini yang bicara ini yang langsung merasakan. Ini setiap hari keliling ini dakwah ini. Itu di urusan jalan. Kemudian di urusan pertanian, di mana? Ada perkembangannya itu di mana? Masya Allah. Pak Kiai, kalau itu ditanyakan kepada dinasnya. Oh ada.
fasih bagi, oh ini ada pengembangan ini untuk ini sekian juta begini, termasuk di PUPR banyak Pak Kiai. Tapi pertanyaan dasarnya masyarakat ini, kemana lebih bakun. Berpikirnya kan sederhana saja begini Pak Aliman. Begini aja berpikirnya sederhana. Saya ingin tahu masyarakat desa yang tidak merantau atau tidak punya keluarga perantau itu mampu survive di Bangkalan itu yang mana? Yang mana? Gitu. Ya, kalaupun ada berapa persen? Ya. Nah itu. Nah, kenapa kita kalau ke Malaysia atau ke Saudi Arabia, saya mungkin tidak mempertanyakan bagaimana tingkat kesejahteraannya. Tapi kenapa kok lari ke kabupaten bekerja di Sidoarjo, bekerja ke Kalimantan, yang juga sama-sama kabupaten dengan Bangkalan, dengan punya APBD yang sama. Kemudian pemerintahannya polanya sama. Tapi kenapa kok dia mencari hidupnya kok ke sana? Ke sana. Ini pertanyaan besarnya yang harus dijawab ini kenapa gitu Pak Kiai? Kenapa di Bangkalan? Kenapa? Apa intinya bisa? Ini ada iskal. Kalau katanya banyak pondok ya. Ini ada iskal yang harus dijawab oleh pemerintah. Kenapa masyarakat Bangkal kok masih ke sana? Wong sama-sama kabupaten, daerahnya sama, APBD-nya sama. Kok masyarakat Bangkalan masih ke sana, memilih ke sana, tidak hidup dan survive di sini. Itu Mirsa. Yang penting untuk diperhatikan oleh para pemimpin dan juga calon-calon pemimpin Kabupaten Bangkalan ke depan. Pertanyaannya Kiai Imam ini harus dijawab, Pak Kiai ya. Itu PR bagi kita semua lah. PR besar. Dan untuk yang sekarang ini juga harus segera diperhatikan juga biar tidak sampai kasep lagi nanti mulai ada kalau sudah habis masa jabatan kan sudah tidak bisa mikirkan Pak Kiai. Makanya ini harus juga penting untuk diperhatikan oleh Pak Bupati dan juga Pak Dinas-Dinas yang lain. Nah kan masih ada kesempatan satu kali lagi. 3 tahun. 3 tahun lagi Pak Kiai. Iya. Sudah masih ada 3 tahun lagi. Karena begini Pak Kiai. Kalau ditanyakan secara administratif pasti ini luar biasa kemajuannya Pak Kiai. Mestinya. Laporannya itu loh Pak Kiai. Laporannya pasti perkembangannya begini dan begini. Itu laporan administratifnya. Ini lagi-lagi kenyataan di lapangan justru berbicara beda dengan isi laporannya Pak Kiai. Ya itu kenapa? Kenapa gitu? Ini ternyata ya kalau mau dijawab secara langsung, ini banyak penipuan ini Pak Kiai. Enggak, saya tidak berpikir begitu. Jadi namanya laporan ya tetap laporan. Dan di atas kertas ya tetap di atas kertas. Jadi kalau berpikir tiap tahun ada kemajuan 5% lah di laporan itu. Jadi 10 tahun ini kan sudah 50% harusnya. 50%. 20 tahun kan sudah 100%. Tapi di mana? Ini pertanyaan hebat dan pertanyaan yang sangat menukik ini pemirsa dan harus dijawab oleh para pemimpin. Bukan saya yang harus menjawab. Kalau saya kan masih sama-sama masyarakat gitu ya. Dari pemimpin-pemimpin yang di Pradewan dan juga bupati serta para dinas yang harus menjawab ini semua. Gitu Pak Kiai ya? Pak Kiai sudah banyak yang kita bahas. Barangkali ada hal yang masih belum disampaikan Pak Kiai sebagai closing statement. Silakan Pak Kiai. Ya. Jadi pemirsa Sanrasan yang saya cintai dan saya banggakan, kita sebagai masyarakat Bangkalan harus selalu punya wawasan ke depan bahwa Bangkalan sebagai pintu gerbangnya Madura, kemudian kita sebagai masyarakatnya juga harus bisa menunjukkan sebagai tuan rumah yang baik bagi orang yang lewat, tamu yang datang. Kemudian kita masyarakat Bangkalan juga siapapun dan apapun itu harus mulai berbuat kebaikan sekecil apapun. Sehingga kalau 1 juta jiwa ini berbuat kebaikan sedikit saja, berarti ada 1 juta kebaikan di Bangkalan ini tiap harinya. Saya kira itu yang harus kita menjadi perhatian kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Mas Aliman. Oke, makasih banyak Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai sampai kepada yang betul-betul kena olbehnya Pak Kiai. Dan betul-betul diperhatikan dan gigi Pak Kiai. Karena sekarang ini banyak yang bebal Pak Kiai.
Mudah-mudahan Kiki diperhatikan betul, dicermati apa yang dikatakan Pak Kiai, saran dari Pak Kiai, karena dakwah itu tidak harus pakai dalil, dakwah itu tidak harus pakai argumentasi dan itu. Pertanyaan-pertanyaan dasar seperti Pak Kiai katakan itu adalah sesuatu yang cambuk besar bagi para pemimpin dan para pengelola negara ini. Gitu para pemirsa, sandasan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.